Sekarang kita masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir dulu ya, karena masih panas. Karena kemarin semuanya panas itunya ya, thermal semua. Jadi tenaga nuklir salah satu energi yang bisa dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik ya. Walaupun ini banyak juga yang menentang karena masalah penyalahgunaan energi nuklir itu bisa untuk pembuatan bom nanti ya. Ini pada saat harga minyak naik gitu ya, makanya ini, orang akan lebih suka ke nuklir karena dia tidak memerlukan banyak bahan bakar, tetapi bahayanya juga lebih besar nanti gitu ya. Ini sebagian besar negara maju sudah menggunakan seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis. Di Asia itu nanti contohnya kita makanya di India ya. Nah, India itu ekonomi sama dengan Indonesia, Cina gitu ya, Jepang. Nah, itu adalah negara yang Iran juga, kemudian Korea Utara, Pakistan gitu ya. Itu yang banyak menggunakan tenaga nuklir. Dari total energi yang dihasilkan itu Amerika masih paling besar, tetapi dari persentase terhadap penggunaan tenaga listrik atau nanti Prancis nanti kita bahas. Jadi untuk negara yang mengandalkan PLTN itu tidak memiliki minyak atau bisa mengurangi sebagian besar ya, kecuali Amerika sama Rusia, itu mereka memang masih punya minyak dan gas ya, tetapi mereka juga menggunakan PLTN karena mahalnya biaya minyak. Tetapi kalau PLTN ini biayanya nggak mahal, tetapi resiko resiko terjadi kebocoran ya. Nanti kenapa kebocoran nanti akan kita bahas dari bahan nuklirnya. Nah, PLTN ini dia mirip dengan PLTU itunya ya. Cuman dia tidak memakai bahan bakar seperti batu bara atau minyak atau gas. Dia adalah hasil dari reaksi berantai daripada pembelahan sel daripada bahan nuklir, sehingga dia kami menyebabkan panas. Nah, panas itulah yang akan nanti yang akan memanaskan air. Nah, kalau sudah air panas sudah sama dengan boiler ya. Nah, perbedaannya di bahan bakarnya. Tetapi dia tidak disebut juga uap ya, karena uap sudah digunakan oleh untuk batu bara. Jadi digunakan namanya PLTN. Nah, inilah pembangkit satu-satunya pembangkit yang menggunakan nama bahan bakarnya. Kalau PLTU kan bukan pembangkit listrik tenaga batu bara kan, bukan uap ya. Cuma karena uap juga dia. Nanti uap itu ada juga nanti kalau energi terbarukan kita namanya nanti apa namanya panas bumi ya. Itu sama-sama uap juga ujungnya ya. Cuman dia memanaskan air itu berbeda-beda. Kalau PLTU dia dibakar, boilernya panas, uap. Kalau PLTN tidak ada pembakaran, tetapi adalah pembelahan sel di dalam yang namanya reaktornya nanti ya, reaktor nuklir. Nah, di dalamnya itu nanti akan mengakibatkan panas. Nah, kemudian panasnya akan digunakan untuk memanaskan air. Sama lagi dia dengan PLTU, ujungnya sama lagi PLTU. Nah, kalau panas bumi itu energi terbarukan juga seperti itu, cuman bumi yang memanaskan. Tidak ada kita memanaskan, jadi dia dipanas karena panas bumi memanaskan uap, uapnya nanti akan memanaskan boiler. Nah, di sini kita masuk PLTN ya. Untuk negara yang eksportir minyak, ya bisa dia menyimpan minyaknya karena sampai sekarang ilmu pengetahuan manusia itu bahan-bahan tambang itu ya lama-lama bisa habis gitu ya. Karena nanti dia untuk keterbaruannya memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi makanya dia disebut energi habis ya, tidak terbarukan. Karena dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Sepengetahuan ilmu pengetahuan sekarang ya, siapa tahu nanti ada teknologi lain lagi kita nggak tahu. Makanya sekarang banyak negara yang mulai mengkonversi ke energi terbarukan. Karena energi terbarukan dia cepat ya. Di matahari ya besoknya ada lagi. Angin ya bisa saja kapan saja dia gitu ya. Nah, di sini dia nanti dia
akan menjamin mereka tidak akan tertinggal ketika tiba harus menggunakan teknologi nuklir ya. Indonesia udah lama rencananya dari zaman Pak Habibie Menteri dulu yang Orde Baru, tapi sampai sekarang tidak terlaksana untuk komersil ya. Hanya untuk penelitian ada di Serpong, ada di Jogja, ada gitu ya, di beberapa tempat, tapi itu adalah penelitian ya skala kecil. Kemudian untuk biaya operasionalnya per kilowatt jam untuk energi nuklir ini mulai sebanding ya, atau lebih rendah dengan biaya sebagian besar pembangkit batu bara di belahan seluruh dunia ya. Keuntungan lainnya adalah kurangnya masalah lingkungan. Nah, kalau ya ada catatan ya, masalah lingkungan adalah kalau mereka tidak ada kebocoran ya, dia akan lebih 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 ramah. Tapi kalau kebocorannya itu dia resikonya lebih besar daripada lingkungan yang lain karena nanti radiasi nuklir ya, bahaya terhadap kesehatan manusia, kanker dan segala macam. Walaupun masalah lingkungan pembangkit lain juga berbahaya juga ya, tapi ini lebih berbahaya. Nah, yang paling bagus adalah gas alam ya, tapi keterbatasan kesediaannya. Nah, seperti di Eropa, pasokan gas alam itu berasal dari Rusia. Nah, Rusia perang dengan Ukraina, itu negara Eropa itu kesulitan sekarang untuk masalah gas karena ketergantungan. Nah, kalau dengan nuklir, dia tidak memerlukan jumlah yang banyak itu ya, tetapi untuk pemrosesannya juga tidak mudah. Nanti kita lihat nanti. Ini beberapa pembangkit ininya ya. Kemudian, namun industri nuklir itu juga menghadapi banyak kesulitan, ya, terutama masalah keselamatannya itu intinya ya. Terutama di Amerika Serikat akibat dampak negatif dari masalah keselamatan pembuangan limbahnya. Karena dia limbahnya itu untuk memprosesnya memerlukan waktu yang sangat lama dan perlu pengamanan yang sangat ketat. Dan bisa nanti diubah oleh oknum yang tidak tanggung jawab nanti ke masalah bom gitu ya. Makanya ini sebuah dilema ya. Suatu sisi dia bisa menghasilkan energi yang bagus gitu ya, tetapi juga bisa berbahaya bagi keselamatan manusia kalau disalahgunakan. Sehingga nanti terjadilah pro kontra antara yang membutuhkan dengan yang memprotes. Tapi kalau negara-negara yang emang kesulitan bahan bakar, itu mereka sudah seperti nanti Prancis ya, mereka tidak punya sumber alam. Nah, sehingga mereka menggunakan nuklir lah sebagai bahan. Atau di Asia, Jepang gitu ya, itu terbesar. Selain Cina dan India. Kemudian kendalanya banyak ya, masalah penjadwalan, resiko ya. Kemudian ada juga apa namanya pembatalan ya, penundaan. Karena masalahnya itu tadi, masalah keamanan tadi, dan tidak apa namanya tidak terlalu murah dibandingkan energi lain gitu ya sebenarnya. Karena biaya pembangunannya sangat mahal. Karena keamanan tadi ya, keamanan tadi. Ini nanti, tetapi dari pendapat yang lain juga bahwa energi nuklir ini juga nanti bisa menjadi energi primer nanti ya. Kira seperti di Eropa ya. Di Eropa itu walaupun ada juga seperti di Jerman itu juga mulai ditutup gitu ya. Dan untuk penutupannya tidak seperti menutup pembangkit listrik konvensional lainnya ya. Seperti negara Asia, Eropa, Asia, Prancis, Inggris ya, Jepang, dan Soviet ini Rusia dulu sekarang ya. Ini perlu kita pelajari. Nah, di sininya nanti ada dua teknologi ya untuk menghasilkan energi dari nuklir. Yang pertama adalah fission atau peleburan, kemudian fusion atau pembelahan. Nah, untuk pembangkit tenaga listrik digunakan nanti fusion ya, pembelahan sel. Sedangkan fission itu susah untuk dikontrol, dia akan dibuat untuk jadi bom ya, bom dia, bukan untuk pembangkit listrik. Walaupun berita-berita terakhir ini ada yang menyebutkan bahwa Rusia sudah bisa membuat pembangkit tenaga nuklir dengan peleburan, tapi tidak sekomersil pembelahan sel ya. Ini beberapa kecenderungannya
yang terkenal waktu bom atom ya di Amerika membom Jepang ya, itu yang paling terkenal. Padahal sebelumnya sudah banyak dikembangkan, tapi bukan untuk energi bom ya. Setelah energi itu meledakkan di Jepang ya, maka orang sadar bahwa ada energi yang sangat besar yang bisa digunakan ya untuk di masalah senjata ataupun untuk masalah energi, kebutuhan energi gitu ya. 45 sampai 55. Kemudian naik lagi tahun 755 sampai 73 ya. Karena apa namanya, masalah kelangkaan energi perang Arab Israel, yang perlu berulang bahwa energinya berlimpah, bersih, murah ya, walaupun tidak terlalu murah ya. Bersihnya tergantung juga kalau tidak bocor. Kemudian kontranya adalah masalah radioaktifnya ya, masalah radiasi radioaktifnya yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup ya. Kemudian kecelakaannya walaupun sangat ketat namanya, makanya nanti ada beberapa kecelakaan pembangkit nuklir ya. Juga masalah penyimpanan jangka panjang limbah nuklir itu menjadi masalah karena perlu ketelitian dan kehati-hatian serta tempat yang sangat aman nanti. Ya, bahkan kan biaya lagi larinya kan. Jadi dia apapun ya energi itu pasti ada limbahnya ya. Nah ini limbahnya itu berbahaya karena masih dalam radioaktif dia ya. Kalau limbah batu bara kan bisa jadi abu gitu ya. Kalau ini dia radioaktif yang harus disimpan. Walaupun nanti ada dari limbah itu bisa diproses ya, diolah, tapi tetap tidak 100%. Jadi tetap ada limbah yang harus dibuang, berarti yang disimpan. Tidak boleh bocor ya. Bocor nanti berbahaya bagi makhluk hidup terhadap tanah juga. Dari 565 itu banyak mulai dioperasikan. 73 banyak juga ya, sebagian besar reaktor di Amerika. Kemudian mulai di atas 73 sampai 15 mulai ada pembatalan. Kemudian sampai sekarang jumlah reaktor nuklir beroperasi mulai agak stabil lah ya, tidak meningkat tajam. Tetapi terus ada pembangunan karena apa? Kebutuhan manusia terhadap energi. Terutama negara-negara yang jumlah penduduknya banyak, sedangkan sumber energinya terbatas, seperti Cina, India, Pakistan, Jepang gitu ya. Itu kan negara-negara yang Rusia yang punya penduduk di atas 100 juta, kan ada yang di atas 1 miliar. Nah, jadi kan memerlukan energi yang banyak. Nah, makanya tetap ini akan berlangsung, walaupun banyak juga yang khawatir terhadap penyalahgunaan terhadap bom atom gitu ya, bom nuklir. Kemudian reaktor nuklir secara ininya ya signifikan 70-an sampai 73. Ini masalah krisis minyak dulunya ya, sempat ya, karena krisis minyak itu perang Arab Israel ya, maka beberapa negara yang tidak punya sumber minyak, ketergantungan dengan ekspor ya, impor minyak, maka mereka mulai membangun. Tentu ya mereka mempunyai teknologi ya, walaupun negara-negara berkembang itu biasanya jarang karena masalah teknologi nuklir itu teknologinya harus canggih ya, karena kebutuhan. Dan tidak semua negara juga punya sumber bahan nuklirnya. Berarti kan beli lagi sama aja dengan beli minyak dan batu bara atau gas gitu ya. Dan ini lebih susah untuk dijual belikan. Sangat ketat. Nanti ada Badan Atom Internasional yang mengatur masalah energi nuklir ini. Karena dia tidak bisa dibohongin ya. Jadi kalau ada negara yang melaksanakan penggunaan energi nuklir, dia trace-nya atau jejaknya itu tidak bisa hilang, bisa dilacak gitu ya. Jadi bisa dikontrol. Walaupun tidak semua negara menjadi anggotanya ya. Ada negara nggak mau supaya dia nggak diatur. Seperti Israel tuh nggak mau mereka. Oh, Korea Utara ya. Jadi dengan krisis minyak tadi, nah krisis minyak itu sebenarnya berulang-ulang ya. Tapi walaupun tidak separah tahun 73 itu, 73 itu kan masa perang ya. Kalau sekarang masalah di Eropa tuh, bukan minyak dia tapi adalah gas ya. Karena pasokannya sebagian besar dari Rusia, pakai pipa gitu ya, menuju negara Eropa Barat. Nah, inilah yang nanti yang mengakibatkan perkembangan nuklir itu menjadi lebih penting.
Walaupun di negara barat sebagian yang malah mengembalikan tadi yang batu baranya sudah tutup, mulai dibangkitkan lagi. Tapi seperti energi lainnya, ya batu bara juga tidak semua negara punya, beli juga gitu kan. Dan tidak bisa membeli bahan bakar skala besar itu tidak bisa kita butuh langsung beli ya. Jadi kontraknya kontrak jangka panjang. Nah, makanya yang aman tadi itu energi nuklir tadi kalau mereka juga bisa mengolah gitu ya. Kemudian dia mulai stabil tahun 80-an ya. Nah, saat ini di Amerika Serikat 22% dari listriknya dihasilkan dari energi nuklir. Hampir seperlimanya ya, 20, hampir seperempat malah. Seperlima lebih dari energi nuklir ya. Karena mereka punya cadangan. Kemudian tahun 94 itu udah 109 operasi reaktor nuklir yang resmi gitu ya. Kapasitas 99 gigawatt energi. Saat ini lebih kurang 88% dari konsumsi energi primer dari total energi itu ya energi primer Amerika. Namun batu bara adalah rajanya ya menghasilkan separuh lebih ya. Jadi negara besar pun seperti Amerika masih mengandalkan batu bara karena industri juga ya bukan hanya untuk listrik saja industri. Kemudian PLTA, nih PLTA susah karena dia tergantung dari aliran air ya dan danau itu nggak bisa dipaksakan. Yang lebih mudah itu yaitu tadi batu bara paling mudah pembangunannya sama diesel ya. Nah, cuma diesel kapasitasnya jauh lebih kecil daripada batu bara. Bahannya lebih mahal lagi. Kemudian dari energi dari nuklir, ini adalah Amerika paling banyak totalnya ya, totalnya terhadap penggunaan energi nuklir di seluruh dunia. Dia lebih paling besar. Kemudian tetapi untuk persentasenya ya, persentase terbesarnya ya dari energi nuklir adalah Prancis. 75 sampai 80% Prancis itu menggunakan energi nuklir. Makanya Jepang pun untuk memproses limbahnya itu dibawa ke Prancis. Karena Prancis itu adalah salah satu negara yang canggih untuk memproses limbah nuklir. Nanti baru hasilnya dikembalikan lagi ke Jepang. Nah, itu dikawal kapal perang itu. Nah, tidak sembarangan karena bisa kalau dibajak orang bisa menjadi bom nuklir. Nah, makanya biayanya mahal. Walaupun ukurannya nggak besar ya, nggak besar, tetapi dia mahal. Kemudian setelah Prancis, diikuti Swedia sekitar 50% ya energinya. Ini klaimnya itu tidak meningkatkan emisi rumah kaca atau pemanasan global gitu ya dengan menambah nuklir. Cuma resikonya tadi ya, resiko terhadap kebocoran. Nah, nanti kita akan bahas waktu kecelakaan-kecelakaan nanti ya. Sampai tahun 94, energi dunia hanya 60% ya. Dari primer dan 18%, hampir 20% dari pembangkit listrik. Hampir 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 seperlima ya dari nuklir. Indonesia mendekati nol ya karena sangat kecil karena hanya untuk penelitian. Ini hampir lebih dari 400 ya. Apa namanya? 400 pembangkit nuklir beroperasi di dunia. Nah, itu dia turun naik itunya ya, tidak ada yang tutup, ada tersebar di sekitar 30 negara. Jadi ini biasanya agak susah untuk ditutup-tutupi ya kalau nuklir. Kemudian pengurangan harga minyak tadi makanya mengakibatkan turunannya lagi apa namanya pertumbuhan energi nuklir ya karena masalah keamanan dan biaya tadi. Jadi energi nuklir itu tidak murah. Jadi yang proses ini lebih murah gitu ya. Kalau dari segi ukuran memang ukuran umpama 1 kilo nuklir itu ribuan ton ininya ya batu bara itu perbandingannya. Tetapi untuk memprosesnya itu tidak semudah menggunakan batu bara. Batu bara yang paling mudah ya proses itunya. Kemudian masalah kenapa dia menurun? Kekhawatiran tentang energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan selain pembangkit listrik ya. Kemudian makanya muncullah kampanye melawan energi nuklir.
masalah limbahnya, masalah apa namanya radiasinya, dan masalah nanti jika digunakan untuk bukan energi pembangkit listrik gitu ya. Makanya banyak tantangan dan banyak juga pro gitu ya. Selalu begitu dia. Bagi yang pro ya, ya kami butuh karena nggak punya bahan bakar yang lain yang mahal, yang tergantung dari luar. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian akan berakhir kan tidak berkembang terus ya. Karena selagi manusia membutuhkan energi ya, masalah biayanya, ini biayanya tidak mudah ya. Energi nuklir biayanya rendah. Diskon awalnya gitu ya. Nah, ternyata dia tidak terlalu murah. Ya, ini juga mahal. Pemrosesannya juga tidak mudah. Dan apa namanya, pengamanannya juga tidak mudah. Bahayanya lebih besar. Dan diperlukan orang-orang yang sangat teliti dan ketat dan disiplinnya tinggi ya yang mengoperasikan. Nah, nanti salah satu dari kecelakaan terbesar di dunia itu nanti itu adalah sebenarnya karena masalah ketelitian. Peringatan sudah muncul, tetapi wah agak diabaikan karena kalau dia dimatikan gitu kan operasinya itu kan listriknya rugi gitu ya. Nah, ternyata malah lebih parah. Jadi kecelakaan yang biasanya bukan rugi lagi kan, bahaya kemana-mana. Kemudian masalah pembangunan ini juga mahal ya, karena kenapa? Untuk keamanan konstruksinya juga mahal. Nah, apalagi nanti investasinya jika menggunakan pinjaman bank atau pinjaman lainnya ya, itu akan menambah biaya. Sedangkan biaya jual listrik itu tidak bisa kita naikkan sesukanya karena dia bersaing dengan listrik yang lain gitu ya. Jadi dia selalu bersaing. Harga jualnya dikontrol, sedangkan pembangunannya itu susah kita kontrol gitu ya. Tapi dia dampaknya juga besar kalau sudah jadi gitu ya. Kita tidak terlalu memerlukan energi lain atau minimal mengurangi penggunaan energi lain daripada energi nuklir itu ya. Kemudian juga dari pembuatannya ya, dari pembuatan ke operasi dalam 2 atau 3 tahun akan cukup untuk perubahannya. Ya. Standarisasi desain, nah ini karena untuk keamanan tadi ya seluruh dunia itu mungkin signifikan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keamanan. Banyak desain-desain reaktor-reaktor, nah sekarang jauh lebih aman gitu ya. Tapi gimana pun keamanan pasti resiko masih selalu ada. Nah, karena radiasinya tadi ya dibandingkan resiko yang lain itu berbahaya. Makanya banyak di negara yang banyak orang yang menentang ya. Amanannya tadi gitu ya. Kemudian dengan manfaat sekarang dari pengalaman dengan standarisasi tadi ya, dengan mengurangi order to startup time atau biaya nuklir harus turun. Nah, tetap bersaing. Sikap masyarakat ya seperti tadi ya tetap ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Masalah keamanan dan limbahnya tadi terutama ya. Ini Prancis punya pengalaman yang banyak masalah itu ya. Efek rumah kaca atau pemanasan global ya, greenhouse effect. Jadi dia masyarakat takut akan pemanasan rumah kaca, ya pemanasan itu kan naik, air laut akan naik gitu ya. Daerah pantai nanti akan terus masuk ke daratan dan nanti dari segi pertanian curah hujan dan musim panasnya tidak menentu, jadi agak susah jadinya nanti orang menanam atau panen. Makanya ini efek rumah kaca ini harus dikurangi. Inilah yang paling besar itu adalah batu bara ya. Karena batu bara lah yang paling besar pembangkit listrik di dunia. Berdasarkan negara maju, Amerika sendiri 50% lebih dari batu bara. Indonesia juga besar ya. Apalagi Cina dan India. Makanya untuk mengurangi itulah makanya pembangkit-pembangkit yang lebih bersih itu digunakan. Nah, nuklir salah satunya. Tetapi ya itu tadi tetap mempunyai jika terjadi kebocoran. Apakah kebocoran di pembangkit ataukah nanti di limbahnya gitu ya. Nah, itu yang perlu
kurangi dengan karbon dioksida. 90% dari kenaikan karbon dioksida itu adalah karena batu bara. Karena pembangkit terbesar ya di dunia. Hampir semua negara itu ada. Nah, kecuali tadi Prancis yang 75%, 80%-nya dari nuklir ya. Cuman beberapa negara Eropa. Nah, sekarang Jerman sendiri kembali lagi ke batu bara karena pasokan gas dari Rusia itu mandek ya. Nah, ini dia. Sehingga peningkatan karbon dioksida di udara itu semakin meningkat. Nah, negara besar seperti Cina, terutama di daerah-daerah industrinya itu ya lebih parah dari Jakarta itunya ya. Oh, polusinya karena mereka lebih lebih tinggi ya. Nah, itu kenapa pembangkit-pembangkit ramah lingkungan seperti menggunakan gas, seperti nuklir atau nanti energi terbarukan itu dikembangkan supaya menurunkan apa namanya intensitas atau kepadatan karbon dioksida di atmosfer bumi. Ini contohnya aja ya, naikkan. Permintaan untuk listrik, jadi listrik adalah bentuk yang diinginkan dan nyaman, yang paling nyaman ya dipergunakan untuk ditransfer ke manapun dibandingkan energi lain. Setelah dia jadi listrik, itu lebih mudah untuk ditransfer. Dia tidak memerlukan lagi energi lain untuk pentransferannya. Hanya pakai trafo saja kan. Trafo itu kan mesin diam ya, tidak bergerak. Berbeda dengan energi lain, panas. Kalau udah turun, dia dipanaskan lagi, energi lagi kan. Oh, apalagi yang lain kan panas kan. Oh, air apalagi susah. Dianya bisa di sekitar dia saja kan. Umpamanya PLTA ya sekitar itu aja. Setelah dia ngalir lagi nggak susah. Tapi kalau setelah jadi listrik, nah, dia lebih mudah untuk ditransfer dan nanti dipergunakan dan diubah ke bentuk energi lainnya. Apakah jadi panas juga, apakah jadi penerangan, apakah jadi pendingin dan sebagainya. Itu lebih mudah. Cuma untuk menghasilkannya diperlukan sumber-sumber tadi ya, termasuk PLTN tadi. Kemudian untuk eh, teknologinya ya, eh, biaya modal turbin-turbin ya pembakaran gabungan menyalakan gas dan sebagainya nggak bisa. Nah, ini salah satu alternatif tadi teknologi energi terbarukan. Walaupun namanya energi terbarukan, dia tidak bisa dijamin keberlangsungannya setiap saat. Nah, itu kelemahannya ya. Namanya matahari ya, matahari kan yang pasti adanya siang ya, malam udah nggak ada. Siang pun nggak dijamin 100% dapat. Angin apalagi. Biomasa dia bisa 24 jam, cuman nanti masalah pengadaannya dan tumbuhnya ya, tumbuh dan habisnya itu lebih cepat habisnya gitu ya. Kita nanam pohon, perlu waktu kan, beberapa minggu, bulan atau ada yang tahun. Sedangkan kalau dia dibakar kan cepat kan habisnya. Nah, sehingga nanti dia diperlukan gabungan. Nah, yang terbesar sekarang itu adalah angin dan matahari ya. Matahari yang paling mudah, pokoknya taruh udah dapat listrik gitu ya, solar cell-nya. Kalau angin masih memerlukan apa namanya teknologi lainnya. Walaupun kita sudah dapat turbinnya ya masih perlu teknologi lain. Sedangkan kalau matahari udah dapat, udah langsung dapat DC. Kalau kita mau AC ya tinggal di inverter ya. Sekarang sudah banyak inverter-inverter dengan daya yang di atas 1000 watt ya, ke atas itu harga yang sangat murah sekarang. Dan solar cell juga harganya menurun terus dengan kualitas yang makin meningkat. Dengan ukuran sama dibandingkan dulu itu energi yang dihasilkan makin besar. Cuman masalahnya, nah, tadi pemanasan global tadi, efek rumah kaca. Masalah panas itu tidak menjamin hari panas, muncul hujan dan sebagainya gitu kan, awan. Makanya dia harus gabungan dengan energi lainnya. Nanti kita bahas sendiri nanti. Mungkinkah ada terobosan teknologi? Selalu ada ya, karena manusia membutuhkan eh, apa keperluan-keperluan lain, makanya selalu meneliti, meriset gitu ya. Jadi apa yang bisa ditingkatkan, apa yang nggak ada itu diadakan.
Sehingga termasuk energi nuklir itu juga pembangkitnya itu udah termasuk sangat aman lah ya sekarang, karena paling ketat itu energi nuklir itu pembangkitnya ya, tidak semudah pembangkit yang lain. Tapi tetap risikonya masih ada. Nah, itu dia. Ini sejarahnya ya. Apa mulai dari ditemukannya bahan nuklir itu ya radioaktif tahun 1896. Oh, kita masih urusan dengan Belanda nih. Nah, kemudian penemuan atom nuklir 1911. Kemudian penemuan neutron. Nah, ini mulai 1838, 1938 penemuan fisi nuklir, fission ya, yang pembelahan sel nanti. Kemudian tahun 42 demonstrasi pertama reaktor nuklir. Walaupun kecil ya 200 watt. Nah, itu belum cuma beberapa bohlam dapat ya. Itu membuktikan bahwa dia bisa beroperasi gitu ya. Kemudian baru agak komersil sedikit 1 megawatt tahun 43. Ini jadi sebelum bom atom dibuat, ini nuklir sudah digunakan untuk listrik ya. Walaupun belum besar gitu ya. Ini 1 mega, 200 watt gitu ya. Ternyata dia lebih populernya nanti setelah jadi bom ya. Makanya apa memori orang arahnya ke bom. Oh, ini bom nuklir. Padahal nuklir itu bisa juga energi lain ya. Walaupun bisa di switch itu tadi, itu yang ditakutin kebanyakan pemimpin dunia. Takutnya disalahgunakan sehingga keamanan manusia itu tidak terjamin. Kemudian tahun 44, ini sebelum 45 ya, September, 200 megawatt. Kalau tadi kan baru 1 mega, ini 43, 44 ini tahun berikutnya udah 200 megawatt. Dibangun dengan hanya 15 bulan gitu ya. Kemudian 44 juga reaktor nuklir untuk pembangkit listrik yang diusulkan menggunakan air untuk kedua pendinginnya dan moderasinya. Nanti moderasinya apa nanti itu yang kita bahas. Tempat dia terjadinya itu namanya reaksi berantainya. Nah, inilah dasarnya kelahiran energi nuklir untuk penggunaan sipil. Nah, ke nuklir untuk yang bom kita nggak bahas ya, karena kita pembangkit tenaga listrik ya. Setelah perang dunia kedua, orang terpecah kan, ada yang setuju masalah energinya cukup besar ya, tapi karena gara-gara bom atom di Jepang banyak juga yang nolak gitu ya, maka dibuatlah Komisi Energi Atom Dunia ya, EAC, Atomic Energy Commission, supaya nanti ada yang mengawasi. Jadi negara-negara dunia peserta ini akan diawasi. Walaupun banyak juga disalahgunakan negara maju untuk menekan negara tertentu yang nggak sepaham dengan dia. Itu hampir semua ya. Kemudian tahun 53 Amerika mulai ini angkatan lautnya ya mulai tes PWR atau Research Water Reaktor air bertekanan ya. Tahun 57 reaktor 60 megawatt tadi udah sampai 200 tadi ya megawatt. Ini mulai di menghasilkan listrik komersial ya. Jadi ini tetap aja angka apa tentara juga yang mulai awalnya karena keamanan tadi ya. Kemudian 53 sampai 60 ada 400 reaktor nuklir ya. Hanya Indonesia yang berbeda, tapi tiga di bawah ukuran 100 megawattnya ya. Tahun 60 65 mulai lagi dibangun 5 reaktor nuklir. Ini yang di Amerika ya. Di negara lain itu ada juga. Kemudian dibangun ukuran lebih besar ya. Dari sebelumnya itu reaktor ukuran 600 sampai 1200 megawatt. Nah, 74 berakhirlah bulan madu atau masa keemasan daripada pembangkit tenaga nuklir. Kemudian 73 78 tidak ada pembangunan, tidak ada order. Ini setelah perang Arab Israel berhenti ya, sehingga eh, minyak tidak terlalu mahal lagi. Kalau minyak kan gas tidak terlalu berbahaya gitu kan, walaupun polusinya lebih besar. 74 85 pembatalan pesanan banyak yang mulai dibatalkan di satu tempat, tapi tempat lain bisa aja ada bangunan. Tergantung kebutuhan tadi ya, kebutuhan dan persepsi masyarakatnya.
Nah, mulai ini ada 79 ada kecelakaan Three Mile Island, reaktor ditutup. Amerika dulu awalnya sebelum di Soviet ya nanti, sekarang Ukraina sekarang. Lalu mulai ada kecelakaan. Kemudian 86 Chernobyl ini dia, Chernobyl. Di Soviet dulu ya, sekarang udah masuk negara Ukraina. Tahun 90, 7 reaktor nuklir ditutup. Kemudian untuk mensadar atau mematikan ini tidak berarti reaktor nuklir akan ditutup sebelum kehidupan nominal dari 40 tahun tercapai gitu ya. Jadi dia masih bereaksi. Beda dengan pembangkit lain, pembangkit tutup atau barang nggak ada, ya udah selesai. Tinggal besi tua dia kan. Ini tidak bisa. Begitu juga nanti untuk kapal seperti Amerika itu kan negara besar, kapal induk, kapal selam itu kan banyak yang nuklir. Jadi setelah kapal ini nggak berlaku lagi, tidak bisa sembarangan ditempatkan. Reaktornya yang berbahaya gitu ya, karena dia masih ada bahan nuklirnya. Nanti dia akan tetap bereaksi sampai 40-an tahun gitu ya. Nah, tidak mudah. Kalau kapal lain kan tuh jadi besi tua ada di las sudah selesai. Kalau ini nggak bisa. Maka gitu juga dia untuk menutup reaktor nuklir. Jadi walaupun reaktor ditutup, tidak serta-merta itu bisa ditinggalkan gitu aja, tetap harus dijaga. Termasuk yang kecelakaan itu tadi ya. Sehingga tidak mudah untuk menutup. Membuatnya lebih mudah daripada menutupnya. Nah, kalau menutupnya masih biaya kan, nah orang kan mikir. Sedangkan kalau dia bangun untuk biaya wajar, tapi setelah ditutup dia masih memerlukan biaya untuk reaktornya ya, bahan nuklirnya. Kapasitas adalah faktor atau output energi aktual yang terintegrasi selama periode waktu tertentu yang dibagi dengan energi yang akan terjadi selama periode waktu jika reaktor dioperasikan. Nah, pemeliharaan rutin dan variasi kapasitas maksimum batas permintaan sekitar 90% ya. Kemudian kapasitas jangka panjang lebih dari 80% dianggap sangat baik. Bisa di bawah itu ya, 80% sangat baik. Struktur atom, ini nggak terlalu banyak kita bahas ya, karena kita bukan berasal dari orang kimia. Inilah yang awalnya ternyata dari atom itu bisa menghasilkan energi yang besar. Ini struktur atom 1803 Dalton nanti ya. Partikel atom nanti atom itu terdiri dari nukleus. Nukleus terdiri dari jenis neutron dan proton gitu ya. Itu inti atom ya. Neutron netral, proton positif, kemudian disekelilingi oleh bermuatan negatif elektron. Nah, di elektron kita di bahan semikonduktor kita adalah elektron yang kita bahas ya. Elektron terluar lagi. Kalau sini dia inti atomnya. Inti atomnya karena nanti mau dibelah atau mau di pembelahan dan pelumaran nanti ya. Fission dan fusi. Tapi nanti adalah pembelahan yang untuk energi pembangkit listrik gitu ya. Ini dia nggak perlu kita. Energinya ya. Delta perubahan energi adalah separ ini gravitasi MC kuadrat dan ini rumus terkenal dari Einstein. Jadi ini masanya C kuadrat. Kecepatan ini kecepatan cahaya ya. Makanya dia sangat besar sekali ya. Inilah energi yang dihasilkan dari nuklir jika dikaitkan dengan perubahan inti atomnya. Nah, ini tiga atom hidrogen contohnya. Ini yang kosong ini dia adalah neutron di sini. Yang positif adalah proton, kemudian yang di luarnya adalah elektron. Ini inti atom. Nanti yang dibelah nanti dia apa adalah intinya ya, inti atom. Kalau kita di bahan semikonduktor ini elektron yang kita bahas. Dia bergerak akan menghasilkan energi. Nah, ini juga yang digunakan untuk solar cell. Elektron terluar ya. Dia dengan panas dia akan mengalirlah elektron. Ini masa atom ya, saat lalu kita dalami. Salah ya, terlalu. Di sini nanti dia. Kemudian neutrino tadi intinya tadi ya, perlu sekitar 5% dari total energi yang diproduksi dari pembelahan atau fisi ya, fission. Nah, ini nanti dari fisi ini pembelahan akan terjadi panas
dan dia akan membelah lagi atom yang lain, namanya makanya reaksi berantai. Nah, ini benar-benar bereaksi hilang karena nuklir tidak dihentikan oleh bahan struktur praktis. Itu yang diberikan simbol U ya, uranium nanti. Sehingga dia nanti akan bergerak terus. Nah, makanya perlunya nanti apa namanya penghambat atau membuat dia gerakannya lebih pelan. Kalau tidak nanti reaktornya akan meledak. Sama juga kita waktu diesel, kita memerlukan panas jadi pembakaran di dalam piston, tetapi ruang bakar itu ada batasnya kan material. Jadi perlu pendingin juga. Di sini juga energi atom itu setelah terjadinya pembelahan berantai, maka dia akan mengakibatkan panas. Karena dia akan membelah terus, membelah terus, membelah terus. Panas makin panas, makin panas. Kalau tidak ada dibatasi, nanti dia akan reaktornya tidak sanggup menampung panasnya saja ledakan. Makanya dia perlu penghambatan. Jadi kecepatannya tadi dikurangi. Sebenarnya kita mengurangi energi juga kan, tetapi ya untuk keamanan. Bisa dia dilepas bebas. Ya dia perlu keamanan. Itu namanya ada moderator nanti. Moderatornya ada nanti reflektornya. Jadi pemantulan ya. Mantul makin lama kalau dipantulkan itu kan makin lemah. Nah kalau udah turun nanti baru dibelah lagi. Sehingga dia tidak memerlukan energi terus-menerus. Pasokan energinya untuk bahan nuklir. Jadi tidak perlu terus-menerus. Jadi dia setelah panasnya cukup, dia akan pasokan energinya dimatikan. Tapi dia akan reaksinya tetap bekerja. Nah, itu bedanya dengan energi lain. Energi lain jika energinya dicabut, udah otomatis dia mati. Umpamanya gas, lagi nyala-nyalanya tutup gas ya mati. Minyak seperti juga, batu bara itu juga walaupun nanti panas boilernya akan pelan turunnya ya, turun untuk memanaskan butuh waktu lagi. Kalau nuklir tidak. Tapi dia karena kalau tidak dikurangi kecepatannya dia malah makin panas ya. Tetapi dia dikurangi dengan pemantulan, reflektor, dengan moderator gitu kan. Sehingga dia nurun. Nah, setelah dia turun nanti kurang panasnya baru di reaksinya dibelah lagi lah sel baru. Kemudian ringkasan dari konsep dan persyaratan energi nuklir. Pertama, sumber energi panasnya adalah berdasarkan dari fisi atau pembelahannya dari bahan radioaktif itu uranium ya, uranium. Uranium, itu singkatan dari atom uranium 235. Ada dua jenis desain. Reaktor air bertekanan atau pressure water reactor, PWR ya, itu Amerika, metode Amerika atau negara barat lah ya. Kemudian reaktor air mendidih, boiling water reactor, BWR. Satu air mendidih, satu dia tekanan gitu ya, Rusia. Nah, peletnya dari bahan nuklirnya tersebut, dari bahan bakar, dalam jumlah besar, dari tabung batang ya, dijadikan dia berbentuk batang ya. Kemudian, air bersirkulasi melalui inti. Nah, di dalam air ya. Nah, air kemudian dikonversi ke uap untuk menggerakkan turbin. Setelah panas tentunya ya, turbin memutar generator. Kalau sudah jadi air, itu dia sudah sama dengan pembangkit tenaga uap gitu ya. Ini pembelahan atau fission. Nah, ini yang sampai sekarang digunakan. Pembelahan sel radioaktif sel nuklir ya. Jadi, jadi elemen yang tidak stabil atau disebut radioaktif ya, spontan membagi atau peluruhan radioaktif ya, memancarkan partikel energi tinggi. Nah, ini yang menyebabkan panas kan. Jadi dia tidak spontan ya, memancarkan partikel. Nah, tabrakan partikel dengan inti atom lainnya dapat memicu atau dekomposisi atau penguraian nuklir lebih cepat. Jadi ada yang spontan memancarkan partikel energi tinggi akan membelah yang lain, nabrak yang lain. Nah, yang lain juga nabrak lagi yang lain, begitu seterusnya dia. Nah, sejumlah kecil dari massa diubah menjadi sejumlah besar energi ketika inti atom dibagi. Samaan Einstein tadi, MC kodrat tadi ya, konversi massa menjadi energi, massa, dan kecepatan cahaya. Jadi dia terbelah, dia akan ya, karena tadi apanya radioaktifnya tidak stabil ya, sehingga dia memancarkan partikel energi tinggi, membelah inti atom yang lain. Yang membelah juga akan membelah lagi yang lain, sehingga terjadilah panas ya, akibatkan oleh energi yang besar tersebut. Nah, masa krisis atau kritis mas, ada masa ambang atau threshold, isotop atau radioaktif di mana kerapatan atau flux atau aliran partikel radioaktif akan menciptakan reaksi berantai.
supaya dia reaksinya berantai terus gitu ya energinya. Jika reaksi tidak terkontrol, hasilnya adalah ledakan beratom. Nah, energinya karena dia membelah, panas, panas ya. Nah, karena tidak ada kontrolnya. Nah, hampir semua energi kita ada kontrol gitu ya, Pak. Mulai dari batu bara juga seperti itu. Kalau kelebihan terpaksa dibuang, walaupun kita rugi kan, daripada tekanan merusak gitu kan. Diesel juga gitu. Udah panasnya kita udah capek-capek memanaskan itu energi, tapi dia perlu pendingin juga kan, perlu pendingin air dan oli gitu kan. Nah ini juga gitu, udah panas nih ya, cuma harus dikontrol juga. Kalau tidak dia bisa merusak reaktornya, karena dia akan melebihi daya tahan daripada material reaktor hasil panasnya. Nah ini yang dicegah gitu ya. Jika radiasi dikendalikan dan terbatas, nah kita dapat menyebut reaktor nuklir. Nah, kalau untuk bom atom ya udah, ya karena ledakannya tadi ya nggak perlu dikontrol. Tetapi bom atom biasanya bukan dari reaksi berantai, tapi dari peluruhan ya, fusi, bukan fission. Ini yang menjadi disebut reaktor nuklir karena dia bisa dikontrol. Ini yang menjadi dasar pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir. Ini dari tadi dia ada jenis beberapa radiasi, nanti yang paling berbahaya nanti. Radiasi alfa, kemudian radiasi beta, kemudian sinar gamma. Ini yang paling bahaya yang terakhir itu ya nanti. Radiasi alfa. Ini cepat diserap oleh materi karena partikelnya memiliki probabilitas besar tabrakan dengan inti. Jadi tidak terlalu berbahaya. Sumber eksternal tubuh menyebabkan penyebaran radiasi manusia dalam ketebalan kulit. Nah, radiasi dan partikel udara di paru-paru diserap oleh serabut permukaan paru, lapisan paru-paru. Emitter alfa tertelan dengan makanan menyebabkan penyerapan radiasi oleh lapisan usus. Jadi aman lah itu ya radiasi alfa. Risiko kerusakan genetik untuk organisasi dewasa sangat kecil karena penyerapan langsung oleh sel permukaan bisa inikan oleh tubuh kita radiasi alfa. Nah, beta mulai berbahaya. Partikel beta menembus ke bagian terdalam dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan genetik. Mulai dari beta ya posisi sel di mana sel tubuh. Jadi tidak bisa tubuh kita atau makhluk hidup untuk menahannya gitu ya. Nah, makanya dia dibatasi dengan bangunan dan tembok dari tanah yang memberikan perisai atau pelindungan untuk yang besar ya. Jadi tidak boleh lepas seperti alfa. Kalau alfa masih aman, rasi beta itu sudah berbahaya bagi manusia, bagi makhluk hidup lah ya, partikel beta. Nah, ini yang paling berbahaya lagi. Partikel gamma memiliki penetrasi terbesar karena penampakannya paling kecil. Makin kecil diameternya kan makin mudah dia menembus ya. Nah, partikel gamma dapat melewati bahan biasa. Perisai yang efektif memerlukan lapisan timbal. Jadi ada timbal. Itu dia masalah keamanan kalau terjadi kebocoran. Radiasi gamma adalah bahaya bagi semua sel dalam tubuh. Nah, ini yang kalau terjadi ledakan di reaktor. Contohnya pembelahan uranium tadi ya. Uranium 232 dapatnya ini. Uranium 92. Kemudian ini hasilnya tadi juga hasil pembelahan ya. Ini gamma tambah hasil pembelahan. Kemudian uranium menjadi neptunium. Nah, ini udah mulai nanti plutonium. Ini tuh bom atom. Ya, plutonium. Makanya dari bahan yang sama ini bisa untuk energi dan untuk bahan bom. Makanya ini yang dikhawatirkan masyarakat. Jangan semua orang bisa bikin bom nuklir. Walaupun sebenarnya harusnya semua orang dilarang ya, tapi ada negara besar punya bom nuklir. Setelah banyak langkah, dan nama produknya ya adalah atau timbal atau non radioaktif ya, sisa akhirnya. Neutron yang menyebabkan ditunjuk ke atas berasal dari pemisahan produk fisi ya, pembelahan. Dan reaksi tidak ditampilkan. Nah, perhatikan bahwa fisi atau pembelahan uranium 235 dihadapkan dengan 238 menyebabkan konversi bagian dari U38 menjadi plutonium 239. Ini yang bisa dikonversi menjadi pembuatan bom atom atau bom hidrogen. Ini jauh lebih besar daya ledaknya dibandingkan bom atom yang di Hiroshima Nagasaki. Nah, semua awalnya dari uranium. Jadi
bisa dia nanti berubah menjadi bom plutonium. Masa Paro. Nah, ini makanya kenapa bahan nuklir itu memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, ini masa paronya sangat tinggi. Nah, sudah mau maghrib ya, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu ya. Nah, tadi kita masuk masa paro kan. Masa paro itu ini istilah kimia ya, bahwa jika ada satu bahan ya, dia akan hilang separuh masanya berdasarkan ini. Makanya 1 kilo menurut kita tadi. Nah, rumusnya nih dia eksponen, dia kan eksponen terhadap waktu. Karena makanya dia akan lama. Jadi umpamanya dari 1 kilo bahan nuklir awal ini ya, nanti menjadi 0,5 kilo dia di sini diperlukan dan awal eksponen T dibagi T waktunya ya, waktu yang diperlukan. Sehingga dia membutuhkan waktu yang sangat lama, puluhan tahun, baru dia nanti ini dia boleh dikatakan hilang ya, radioaktifnya ini. Bisa ada lebih dari puluhan tahun ya, seperti yang jadi di bom di Hiroshima itu masih ada tempat tertentu yang masih ada radioaktifnya katanya sampai sekarang ya. Itu udah 70 tahun lebih ya, hampir 40 tahun, 80 tahun. Jadi dia lama, makanya bahan nuklir itu susah untuk memerlukan waktu yang sangat lama untuk dia netral sama oleh alam. Kalau seperti kita umpamanya bahan biomasa gitu kan. Jadi dalam beberapa minggu dia udah berkurang kan, berapa bulan sudah habis ya kan. Udah tanpa bantuan alat apa-apa gitu ya. Dia akan terurai oleh alam. Sedangkan untuk bahan nuklir ini tidak, membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga dia tidak boleh dibuang begitu saja. Jadi dia masuk ke dalam ikan, pemainnya dia nggak tidak akan larut, kemakan manusia, kemakan sama binatang gitu kan. Nah, dia akan ke bawah kemana-mana. Makanya dia perlu disimpannya hasil radioaktif daripada sisa nanti apakah material awalnya gitu ya, atau nanti hasil limbahnya itu perlu disimpan dengan bahan-bahan yang tertentu. Tidak boleh bocor. Setelah diproses tadi ya, diproses, dia akan menghasilkan nilai yang lain ya. Kemudian sisanya tetap. Dan nilai-nilai tersebut sama ya, dia radioaktif juga. Nah ini disebut masa paro. Masa paronya itu sangat lama. Sehingga dia susah atau memerlukan waktu yang sangat lama terurai oleh alam. Bisa puluhan tahun, biasa di atas 100 tahun. Nah ini kalau kamu sempat belajar kimia ini ada. Kalau saya dapat dulu ya belajar kimia. Zat tertentu ini berapa dia masa paronya. Jadi dia dalam waktu jangka tertentu gitu ya, dia jadi separuh, separuh jadi seperempat, seperempat jadi seperdelapan, seperdelapan jadi 16, seperenam jadi 30 dan seterusnya sampai mendekati habis. Walaupun itu nggak pernah nol sebenarnya itu ya, cuman dari alam itu sudah nggak kedeteksi lagi gitu ya. Nah waktunya untuk dari menjadi separuh itu radioaktif ini dia sangat lama, sehingga makanya dia susah untuk terurai gitu kan. Nah, itu masa kenapa dia bahan-bahan tersebut tidak boleh langsung dibuang ke alam. Jadi dia harus ditempatkan di tempat yang aman, yang tidak bocor, dan nanti baru ditaruh di dalam apa namanya bunker ya, yang kuat juga ininya. Sehingga jika terjadi umpamanya gempa semacam dia aman. Nah kemarin waktu terjadi tsunami di Jepang gitu kan. Nah, itu kan yang dibuang ke laut itu kan adalah bukan radioaktifnya ya. Jadi yang air-air pendinginnya. Nah, ada kemungkinan juga dia itu tercemar ya, ada kemungkinan. Tapi kan sudah dicek gitu ya. Makanya orang-orang Korea itu nggak mau dia beli garam itu kan waktu itu, karena dia takut karena Jepang dengan Korea itu kan dekat kan, terkombinasi oleh buangan dari pendinginnya apa PLTN-nya di Jepang gitu kan. Nah, kemudian ini masalah etik dan regulasi tenaga nuklir. Ini suatu hal yang berlawanan.
Energi atom sebagai apa namanya organisasi yang mengatur ya, dia juga mempromosikan penggunaan energi nuklir dari satu sisi ya, tapi dia energi nuklir sipil ya. Tetapi dalam bagian lainnya dia juga akan secara ketat mengatur ya. Karena kenapa? Karena itu tadi bahan nuklir ini diproses bisa menjadi nanti selain bahan untuk bahan pemakai listrik juga untuk bahan bom gitu kan. Nah, jadi dia suatu sisi dia dipromosikan, penelitiannya didanai, produksinya disubsidi gitu ya. Tapi pada sisi lain dia juga pemeriksaannya, sertifikasinya, satu operator pelatihannya yang jelek dan apa izin untuk pendiriannya tidak mudah. Karena itu tadi ada risiko besar. Tidak semua negara eh, diperbolehkan dengan mudah untuk. Tapi kalau negara-negara yang mereka ada bisa aja. Seperti Korea Utara gitu, nggak boleh kan tetap bangun apa Iran walaupun sempat diserang sama Israel ya. Tetap dia mereka membangun karena kebutuhan tadi adalah untuk negara yang mempunyai bom nuklir itu dia juga dihormati negara lain, tidak semena-mena orang. Nah, bermulanya dari bahan pembangkit tenaga listrik. Nah, Jepang sendiri walaupun dia tidak punya bom nuklir, tetapi itu secara teori dia cuma dengan beberapa waktu nggak lama itu bisa jadi bom karena mereka mempunyai bahan yang banyak ya, karena pembangkit nuklirnya banyak. Sehingga mereka bisa segera membangun walaupun mereka undang-undangnya tidak mengizinkan ya, tidak mengizinkan. Tapi namanya undang-undang kan bisa dibuat diperbaiki gitu kan. Tapi sampai sekarang secara resmi nggak ada Jepang karena mereka adalah satu-satunya di negara dunia yang merasakan akibat dari bom atom tersebut efeknya ya. Sekarang mereka nggak mau, tapi mereka punya banyak pembangkit listrik tenaga nuklir karena memang bahan energi mereka itu boleh dikatakan tidak ada ya. Kemudian tidak ada dengan kaca panjang ya pembuangan limbah masih terkubasi atau di penyimpanan sementara. Jadi ini yang berakibat buruk nanti. Kemudian limbah radioaktif, nah itu dia disebut NIMBY, not in my backyard. Pokoknya nggak bukan di halaman saya, di rumah saya itu aman. Tidak bisa seperti itu. Seperti yang kecelakaan Chernobyl yang di sekarang Ukraina gitu ya. Dulu kan Rusia, Soviet ya. Itu akibatnya sampai kemana-mana. Bapaknya kena air gitu kan, air itu ngalir. Atau nanti dia dimakan ikan, ikannya dimakan ternak, itu dia akan menular kemana-mana. Kenapa tadi? Masa paruhnya tadi sangat lama. Jadi dia tidak hancur gitu ya. Berpindah doang dia. Sehingga nanti kena manusia atau kena yang lain akan akibatkan oh, apa risikonya tertular radiasinya. Nah itu tidak bisa kita, oh yang penting bukan di daerah saya nih aman lah gitu. Tidak bisa. Karena nanti dia bisa diterbangkan oleh angin segala macam kan radioaktifnya. Nah, dibawa oleh air sungai, dibawa oleh tanaman yang kena terkontaminasi, yang sama hewan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Makanya ini perlunya keamanan secara global. Tidak bisa. Oh, kan bukan di tempat saya. Kecelakaannya nggak bisa. Kemudian, masa depan biaya atau pemenuhan pembersihan bukan faktor dalam tarif listrik saat ini. Perusahaan listrik sebagian mengatur sendiri atau menghindari melaporkan pelepasan radiasi. Namanya orang untuk masalah biaya kan, melaporkan itu kan ketat. Kadang wah dengan intensitas tertentu dianggap nggak ada. Padahal tidak bisa seperti itu ya. Akibatnya itu untuk orang banyak dan bisa untuk daerah yang luas gitu ya. Tidak bisa kita, oh bukan di tempat saya, kok aman lah. Oh, tempat dia ini, ya, tidak bisa. Sehingga nanti menghindari peraturan keselamatan dan pengeluaran. Nah itu yang terjadi di Chernobyl. Chernobyl itu sudah ada warning bahwa ini terjadi ketidaknormalan. Tapi jika ini dihentikan sementara, tentu penjualan listrik akan berkurang sebagian gitu kan. Ada, wah, nggak mungkin lah terjadi ternyata kecelakaan yang lebih parah, hancur jadinya kan. Kemudian efek radiasinya yang lebih parah lagi, hancur pabriknya, hancur radiasinya kemana-mana, memerlukan waktu yang sangat lama. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya gitu ya, padahal itu udah berapa puluh tahun. Kemudian konflik internal dari anggota atom energi atom Komisi Atom Internasional ya.
Jadi sebenarnya dipisahkan antara tugas promosi, yang satu sisi promosi, yang satu aturan yang ketat gitu ya. Kemudian keselamatan dan standar Departemen Energi, ya ini perlu. Tidak boleh tawar-menawar karena sangat berbahaya. Energinya sangat berlimpah ya besar dihasilkan, tetapi bahayanya juga besar. Kemudian penelitian promosi pembuangan limbah. Nah ini yang paling bagus saya bilang tadi di Prancis itu ya. Sehingga Jepang sendiri ngirim limbahnya itu ke Prancis sudah untuk diproses. Kemudian limbahnya yang tidak bisa diproses lagi baru dikembalikan ke Jepang dengan pengawalan ketat juga. Yang produksi dari batang bahan bakar atau rootnya tadi. Ini reaksi kimianya nggak perlu kita bahas, kita bukan orang kimia. Ini masalah panasnya dia. BTU itu adalah singkatan British Thermal Unit. Ini berlaku umum untuk masalah panas ya, satuannya. Jadi satu BTU itu sama dengan 1,005 Joule. Satu BTU itu sama dengan per hour ya, satu BTU per hour itu 0,29 atau 0,3 watt lah ya, satu BTU. Dari listrik yang dihasilkan gitu ya. Bisa. Nah, sebelum masuk ke bagian kedua, saya akan lihatkan proses dari apa namanya, proses simulasi eh, dari tenaga nuklir ya. Bentar ya. Di reaktornya, di sini dia. Ini disebut control rod batang nuklir ya, yang dimasukin ke dalam reaktornya. Kemudian dia akan terjadi pembelahan tadi ya, karena terjadi pancaran energi tadi, dia akan saling membelah. Nah, akibatkan nanti panas dan ini dikontrol di sini. Nih kontrol rod ini, kalau ini panasnya sudah tinggi, ini dicabut. Jadi ini masih terjadi reaksi. Dan malah dia diperlambat dengan air moderator namanya. Ini ada air moderator, dia ada air murni ya. Kemudian ada nanti reflektor, sehingga dia tidak menembus keluar. Nah ini karena panas, jadi panas dimasukkan ke pipa gitu kan. Nah pipa ini akan jadi panas kan. Nah pipa panas inilah yang dimasukkan ke boiler. Ini uap akan menjadi uap. Nah dari sini ke ujung itu dia sudah sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi bedanya di reaktor nuklirnya saja. Sininya sudah uap, uap menjadi menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, kemudian hasil penguapan dikondensasi lagi, dimasukkan lagi ke boiler. Tapi di sini tidak ada pembakaran. Nah, bahkan dari mana? Ini terjadinya panas di dalam reaktor nuklir yang diakibatkan oleh reaksi berantai dari pembelahan sel. Ingat pembelahan sel, sehingga dia saling membelah makin panas, masalah yang satu membelah yang dua membelah yang empat, dan terus gitu ya. Sehingga dia sangat panas, dia perlu dikontrol. Nah, udah panas, kontrolnya ditarik ke atas. Itu dia ya. Dan ini proses kerja dari pembangkit nuklir. Nah, dari pemanas ini sudah sama dengan eh, apa namanya, pembangkit tenaga uap. Ini dia sistem pembelahan sel ya, pembelahan sel nuklir. Nah, itu dia cara kerja prinsipnya. Sininya sama. Nah, ini kita lanjutkan lagi sedikit separuh daripada yang ini ya. Nanti kita yang tiga ini kita bikin dua kali karena kita liburnya tidak kita ganti itunya ya. Jadi hari ininya kita ganti langsung dua kali. 1,5 lah ya, 1,5 1,5 ya. Kemudian dan pembelahan. Nah, jadi ada dua sistem proses nuklir itu, yang satu peluburan, yang satu lagi pembelahan. Yang pembangkit listrik tadi itu adalah untuk pembelahan sel ya. Peluburan sel itu adalah bahan nuklir yang digunakan untuk bom atom, karena dia tidak perlu dikontrol. Yang penting ledakannya makin besar makin bagus kan kita kan ya.
Sedangkan kalau untuk pembelahan sel, dia panasnya itu harus dikontrol, tidak merusak reaktornya, tetapi menghasilkan panas yang cukup untuk menguapkan air. Nah, sehingga dia perlu dikontrol. Sedangkan kalau peluburan susah untuk mengontrolnya, namanya peluburan ya. Dia dari ada jadi hancur. Kalau ini kan jadi dibelah. Nah, belah pun dia perlu dikontrol kalau dia makin lama makin panas, makin lama makin panas, sama belahan akan berantai ya, membelah terus. Makanya tadi ada kontrol rodnya tadi ditarik kalau sudah panasnya mencukupi. Tetapi reaksi berantai masih bekerja, makanya dia di moderator namanya, dikurangi kecepatannya oleh moderator. Dan nanti ada lagi selain moderator ada reflektor gitu ya, di pemantulan. Sehingga makin lama makin reaksinya makin berkurang. Otomatis panasnya akan ikut turun gitu kan. Nah, turun nanti kontrolor turun lagi. Sehingga nanti pembelahan sel bertambah lagi. Nah, gitu seterusnya. Jadi dia tidak terus-menerus dipasok oleh bahan bakar. Itulah reaksi pembelahan sel atau fission ya, fission nuklir. Dalam visi ini, inti berat dibagi menjadi dua atau lebih ringan. Ya. Pada keduanya akan terjadi penurunan massa, akibatnya akan terjadinya seperti ini ya, setengah kali massa tadi ya, kecepatan. Nah, ini massa yang dihasilkan energi million electron volt itu ya ininya nih, ambu dalam apa namanya besarannya ya. Ini tadi peleburan tadi ya. Nah, peleburan itu tidak kita gunakan, tapi katanya sudah ada apa namanya teknologi dari Rusia yang bisa apa namanya menggunakan teknologi peleburan sel nuklir ya untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau selama ini dia anggap untuk bom. Kalau energi yang dihasilkan ini matahari, sumber energi kita ya dari matahari ini bisa terhadap dalam. Dan dalam prosesnya tersebut ya, metode fisi didahului fusi untuk senjata dan pembangkit listrik. Jadi model fisi atau pembelahan tadi ya, fisi didahului oleh peleburan sel atau fusi ya untuk senjata. Awalnya untuk senjata ya. Walaupun sebelum dijadikan senjata ini kan dalam visi ini sudah ada ya, walaupun skala kecil ya, skala kecil. Sebelum tahun 45 sudah ada pembangkit nuklir ya sampai 200 megawatt menggunakan air bertekanan ya. Kemudian fusi dicapai bila dua fuse atom ya yang ringan menjadi salah satu yang lebih besar karena ada kemungkinan jauh lebih besar daripada kedua partikel yang bertabrakan daripada empat partikel ya. Reaksi empat hidrogen membutuhkan rata-rata miliaran tahun untuk penyelesaiannya, ya kan? Perlu lama sekali. Sedangkan reaksi deuterium deuterium membutuhkan sepersekian detik saja. Nah, itu dia. Kenapa dia digunakan yang fusi tadi untuk peledakan gitu ya. Menyebabkan fusi perlu untuk mempercepat inti bermuatan positif untuk energi kinetik yang tinggi untuk mengatasi daya tolak listrik dengan menaikkan suhu untuk ratusan juta, nah, kan menaikkan suhu ratusan juta derajat itu kan susah. Dengan nuklir juga dia baru bisa ya. Makanya di bom nuklir itu sebenarnya dua-duanya berlaku ya. Fisi itu digunakan untuk panasnya ya. Atau setelah panas menjadi terjadi ledakan untuk fusinya nanti. Nah, bisa kalian lihat itu di YouTube gimana proses bom nuklir itu terjadi. Jadi ada juga fusinya di situ ada fisinya ya. Nah, fisinya sebagai trigger ya, trigger untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi tadi itu hanya nuklir yang bisa. Reaksi fusi disebut termonuklir atau bom nuklir ini. Suhu yang sangat tinggi diperlukan untuk memicunya. Gitu ya. Dari deuterium hasilnya nanti bom nuklir. Nah, itu yang ditakuti kalau kita bebas melaksanakan pembangkit nuklir itu tidak dikontrol gitu ya. Karena dia dari hasil proses bahan nuklirnya bisa menghasilkan bahan yang berbahaya.
Ini dia di sini makanya pembangkit listrik fusi tidak akan dibahas ya bulan ini karena masih belum komersil ya. Baru dalam itu pun Rusia tidak ada berita yang sangat besar bahwa dia menggunakan, tapi ada berita seperti itu ya. Jadi kita kalau pembangkit nuklir kita berarti dia fisi atau pembelahan sel. Ini dia tadi pembelahan, tidak seperti fusi yang peleburan tadi yang melakukan inti dari muatan listrik yang sama karena itu memerlukan energi kinetik yang tinggi ya. Fisi dapat disebabkan oleh neutron yang menjadi netral. Nah, itu dia kan. Neutron jadi netral bisa dipukul dan fisi inti bermuatan positif pada kecepatan tinggi, sedang atau rendah tanpa penolakan. Tadi kan penolakannya sangat besar ya. Diperlukan energi yang sangat tinggi atau panas yang sangat besar ya. Nah, fisi dapat disebabkan oleh partikel lain, tetapi neutron adalah satu-satunya yang paling praktis ya, menghasilkan reaksi yang berkelanjutan atau disebut reaksi berantai. Makanya bahan nuklir itu seperti kalau kapal perang Amerika itu contohnya kapal induk kan sangat besar itu bisa 5.000 sampai 10.000 itu orang di dalamnya ya. Itu dia tidak tidak pernah akan ganti bahan bakar sampai dia pensiun. Bahan bakarnya ya, karena bahan nuklirnya nggak pernah habis. Kapal selam nuklir juga seperti itu. Tetapi mereka ke pangkalan apa? Mengambil bahan bakar untuk manusianya, untuk peralatan-peralatan lainnya. Pesawat, mereka nggak mungkin pakai nuklir dia. Tapi kalau untuk menggerakkan kapal selam nuklir atau kapal induk nuklir itu cukup. Sehingga kalaupun kapalnya itu ada, biasanya kapal selam ya, yang lebih cepat pensiunnya, itu kapalnya sudah dipensiunkan, bahan nuklir itu masih ada. Maka tidak bisa di di sembarang tempat dia nuklir. Setelah dia nggak dipakai pun dia masih memerlukan biaya untuk perawatannya. Jangan sampai bahan nuklirnya itu bocor gitu ya. Tadi belum habis. Kenapa? Itu tadi ya masa paruh tadi ingat lagi masa paruh dia membutuhkan masa paruh yang sangat lama. Makanya perlu dan tidak mudah untuk membongkarnya. Ya kan? Kalau kapal selam lain udah jadi besi tua selesai. Nah, ini dia sakti beransai karena ada 2 atau 3 neutron biasanya dilepaskan untuk masing-masingnya. Ini menjaga reaksi terjadi supaya prosesnya berkelanjutan ya. Hanya ada beberapa isotop yang dapat dibelah atau fissionable. Fission itu yang dapat dibelah ya. Uranium 235, plutonium 239, dan uranium 233. Ini yang dapat dibelah oleh neutron dari semua energi. Baru langsung atau promnya dari fisi adalah xenon itu ya, serion disebut fragmen atau fisi fragmen pembelahan. Nah, ini produk peluruhan disebut produk pembelahan. Nah, dari fisi 235 oleh neutron thermal cepat untuk 233 dan menjadi plutonium ya. Jadi untuk bahan nuklir, bom nuklir. Yang ini. Jadi dia uranium 235, plutonium. Nah, ini yang ada di alam ini nih ya. Nanti yang paling banyaknya isinya nanti ada yang hanya sedikit ya, yang paling banyak ini nanti uranium 233. Di neutron belah kan jadi uranium. Inilah menjadi neutron yang hilang ya atau dikonsumsi untuk non fission reaksi atau fisi non pembelahan sel ya. Sama. Rata-rata fisi inti 235 menghasilkan sekitar 193 miliar electron volt ya. Nah, akan sama kira-kira berlaku untuk uranium 233 dan plutonium 239. Nah, jumlah energi yang dilepaskan saat fisi lebih banyak energi yang dihasilkan karena penguraian lambat dari fragmen fisi atau pembelahan ya menjadi produk fisi. Penangkapan non fission berarti yang tidak bisa dibelah lagi ya dari neutron berlebih di dalam reaksi yang menghasilkan energi meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan reaksi fisi ya. Total energinya disebut dengan 1 gram uranium ini tadi ya, akan menghasilkan kita jadikan listrik ininya ya. Ini dia hampir 1 megawatt per hari untuk 1 gram ya 1 gram. Ini dia bilang Avogadro masa isotopnya 200 miliar electron volt dikali 200 nih ya. Dapatnya ini kalau kita jadikan watt hampir 1 megawatt 1 gram. Bayangkan 1 gram 1 megawatt. Ini kalau kita untuk mendapatkan batu bara itu berapa ton dia dalam sehari. Tetapi untuk ini perlu proses dulu ya, proses.
namanya proses pemurnian. Nah, dari proses pemurnian ini yang ditakutkan orang. Kalau pemurniannya sangat tinggi nanti itu dia bisa dijadikan bom. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik tidak perlu pemurniannya terlalu tinggi. Ada juga yang alami nanti. Nah, nanti air moderatornya apa gitu ya. Nanti kita masuk jenis-jenis nanti pembangkit tenaga nuklir. Eh, bahan apa yang uranium alam atau yang sudah diproses. Nah, kebetulan mudah bahwa reaktor yang membakar 1 gram bahan fisi tadi ya menghasilkan hampir 1 megawatt energi per hari ya. 1 megawatt listrik berkaitan dengan bahan bakar yang terbakar. Sesuai teori ya maksimum terbakar sekitar 1 juta megawatt hari per ton metrik bahan bakar. 1 juta ton per ton per hari gitu ya. Nah, dibandingkan 1 gram. Ini akan berlaku untuk sebelumnya ya. Nah, bahan bakar reaktor sebagaimana mengandung isotop non-fissionable yang tidak bisa dibelah ya, dari uranium, plutonium, atau thorium. Bahan bakar didefinisikan sebagai semua isotop uranium, plutonium, thorium ini tidak termasuk panduan untuk atau senyawa kimia lainnya campurannya ya, di murni. Istilah bahan bakar digunakan, jadi bukan dibakar dia, itu istilahnya karena dia menghasilkan panas tadi, energi ya, maka istilahkan disebut bahan bakar. Beda dengan batu bara, gas, minyak gitu ya, atau nanti biomasa. Ini disebut bahan bakar ya. Jadi sebenarnya sumber energi lah dia, bukan bahan bakar. Istilah bakar digunakan untuk merujuk pada bahan bakar ditambah bahan-bahan lainnya seperti pemakai lain ya. Ini istilah saja, bukan benar-benar dibakar. Dia adalah dibelah ya, menghasilkan panas. Bahkan isotop dapat terbelah atau fissionable tidak dapat semua terbelah karena akumulasi produk pembelahan atau fisi yang menyerap elektron dan akhirnya menghentikan reaksi berantai. Jadi hasil yang tidak dibelah tadi juga menjadi semacam hambatan lah dia ya. Tetapi tidak bisa hanya mengandalkan dia. Tetap dia ada moderatornya, ada reflektornya. Kalau udah cukup dengan dia, kita nggak perlu moderator. Udah pasti dia ditarik bahan bakarnya, lama-lama dia akan reaksi berantainya berkurang atau berhenti. Tidak. Dia hanya mengurangi ya. Tapi sebenarnya bagus juga dia. Karena nanti akan membantu moderator untuk mengurangi kecepatan reaksi berantai. Supaya tidak melebihi panas atau energi panas yang dihasilkan di reaktor. Supaya tidak merusak reaktornya. Jadi dia yang tidak 100% terbelah gitu ya. Jadi ada sisa yang tidak terbelah. Yang tidak terbelah itu menjadi semacam pembatas keberlangsungan reaksi dari reaksi berantai. Nah, contohnya uranium 238 contohnya ya. Uranium dari apa? eh, yang bahan dapat dibelah tadi atau fissionable seperti plutonium Z3Y yang dikonversi dari inti yang bisa dibelah ya seperti uranium 238 dia dari tergantung dari jenis bahan bakarnya ya, atau pengayaannya semakin murni pengayaannya itu semakin bagus. Presentasi massa dari bahan bakar dapat dibelah atau fissionable dalam semua bahan bakar karena sudah uh, yang tidak dibelah dihilangkan gitu ya sehingga dia akan walaupun beratnya sama yang lebih murni itu akan lebih bahan tidak yang terbelahnya akan semakin banyak. Nah, diajak bernya atau pembakarannya bervariasi sekitar 1.000 sampai 100.000 megawatt per hari per ton. Itu lebih tinggi ya. Nah, semakin murni dia akan semakin tinggi. Nah, 1.000 sampai 100.000 ya. Nih, sedikit lagi ya. Radioaktivitas adalah sumber energi yang penting untuk perangkat kecil dan sumber radiasi yang digunakan dalam penelitian untuk industri. Nah, di Indonesia ini ada ya, seperti di Serpong dan di Jogja itu ada. Industri kedokteran, industri untuk lingkungan ya, untuk masalah pangan ya, itu bisa. Itu yang radioaktivitas ya, yang skala kecil. Sekian besar isotop alami stabil. Yang tidak stabil itu radioaktif, beberapa isotop dan unsur talium berat, Z81 sampai Z82 dan bismus Z83. Semua isotop dan unsur-unsur yang lebih berat dimulai dengan plutonium Z84. Polonium ya. Beberapa masa lebih rendah
Alami terdapat isotop adalah radioaktif seperti K40 dan Rb87 dan IN115. Kemudian selain itu banyak ya berapa ribu isotop buatan yang dihasilkan dari semua massa dengan proses tentunya ya, proses radioaktif. Isotop radioaktif alami dan buatan juga disebut radioisotop, memiliki mekanisme tingkat diskretis serupa. Nah, sebentar ini tabelnya nggak usah, bukan orang kimia kita ya. Kemudian radioaktivitas selalu disertai dengan penurunan massa, dengan demikian selalu eksotermis, ya, berarti berturun dia ya. Tapi dia akan waktu masanya itu cukup lama ya. Energi yang dilepaskan muncul sebagai energi kinetik atau energi gerak ya dari partikel yang dipancarkan sebagai radiasi I. Ini ada yang bisa digunakan nanti. Partikel cahaya dikeluarkan dengan tinggi sedangkan yang berat mundur pada kecepatan lebih lambat dalam arah yang berlawanan. Secara alami radioisotop memancarkan alfa, beta atau gamma atau radiasi beta, alfa atau gamma. Jadi kita bahas sempat tadi ya. Berarti hanya alfa yang aman untuk tubuh. Beta dan gamma itu sangat berbahaya, apalagi gamma ya. Dia sangat karena penampangnya kecil, dia daya tembusnya sangat tinggi, sehingga perlu pelindung atau itunya pakai bahan timbal gitu ya. Kalau beta bisa dengan tembok biasa atau tanah malah. Nah, isotop buatan selain di atas memancarkan atau menjalin partikel reaksi positron ya, elektron orbital disebut penangkapan. Nah, dari bahan yang nuklir seperti gamma tadi itu mirip sedikit dengan apa namanya sinar X ya. Sinar X itu digunakan untuk kesehatan ya. Tapi tidak boleh sembarangan pemakaian itu. Dia kan menembus tuh. Menembus. Nah, ini dia mirip dengan gamma tapi dengan skala yang sangat kecil. Beda dia sumbernya ya. Sinar Ransel. Peluruhan atau alpha decoy ya. Jadi seperti mirip dengan pengurangan jumlah masanya ya. Partikel alfa adalah inti helium masing-masing terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Mereka umumnya dipancarkan oleh inti radioaktif berat. Contohnya adalah peluruan plutonium 239 menjadi uranium 235 yang dapat dibelah atau fissionable ya. Plutonium 239 menjadi uranium 235 tentu dengan tambahan helium 4 ya. Kemudian ini yang alfa tadi ya. Peluruan beta dari timbal Pb ya. Peluruan beta jadi plutonium menjadi Bi bisium ya 214. Ditambah dengan volt nanti. Volt adalah neutrino yang sering bersama. Dia tembus partikel beta kecil dibandingkan dengan gamma. Tapi lebih besar dibandingkan dari sebuah partikel ini tadi ya, partikel alfa ya. Sebuah partikel peluruan biasanya disertai dengan emisi radiasi gamma ya. Nah, ini yang berbahaya. Setiap peluruan radiasinya ini yang berbahaya, bukan peluruannya. Peluruan itu menghasilkan disertai dengan emisi radiasi. Ini yang berbahaya. Beta saja berbahaya, apalagi nanti gamma. Di setiap peluruannya ada radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi gamma. Ini dari plutonium awalnya. Ini lebih aman. Dapat dibelah jadi plutonium menjadi uranium. Ini jadi Zoom, ini yang berbahaya. Ada peluruan radiasi, emisi radiasi gamma. Nah, ini yang paling berbahaya tadi, radiasi gamma. Ini ada radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang sangat pendek. Jadi gelombang sangat pendek dan frekuensi sangat tinggi. Nah, karena itu energinya sangat tinggi ya. Frekuensinya pendek, gelombangnya pendek, frekuensinya sangat tinggi, sehingga dia sangat mudah untuk menembus bahan ya. Sinar atau X-ray ya. Sinar ray, sinar gamma atau sinar gamma ya atau gamma ray atau dan sinar X ya atau X-ray secara fisik mirip, bisa nembus ya, nembus tubuh. Tetapi walaupun berbeda asalnya ya. Sinar gamma dari inti
Nah, sinar X berasal dari atom karena orbit elektron mengubah orbit tingkat tinggi energinya jadi atomnya, sedangkan sinar gamma adalah dari intinya. Nah, sinar X itu digunakan untuk kesehatan, untuk ronsen gitu ya, kelihatan oh, organ di dalam tubuh kita. Nah, itu sinar X. Makanya tidak boleh juga sering, makanya dibatasi kan. Nah, tidak hanya yang mau dilihat saja yang kena sinar X, yang lainnya ditutup. Jadi bisa tembus tubuh. Panjang gelombang gamma adalah rata-rata sekitar 1/10 dari sinar X. Meskipun rentang energi agak tumpang tindih ya, hampir sama ya. Gelombang gamma tidak mengubah baik nomor atom ataupun massa atomnya. Sampai di sini dulu kuliah kita. Nanti minggu depan kita tambah juga seperti ini ya. Untuk habis nanti bahan nuklir kita minggu depan. Jadi baru kita masuk nanti ke bahan pembangkit tenaga air ya. Nah, sampai di sini kita nanti kita lanjutkan lagi minggu depan untuk nuklir terakhir ya. Nuklir itu ada 3 bagian. Jadi kita jadikan 2 ya untuk mengejar yang libur. Jadi ya hari Sabtunya kita nggak usah masuk, gantinya hari ini dan besok tambahan. Karena kalau 2 SKS bisa kita ini kan, tapi kalau 3 nggak bisa, harus ganti hari. Nah, sampai di situ ya kuliah kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan untuk menyelesaikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jadwal hari Sabtu nggak usah diisi gitu ya. Kita ganti aja hari ini. Sama minggu besok ya.